Tapi yang akan saya ceritakan ini ceritanya di zaman Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Nabi Daud itu raja dunia juga. Ya, ada dua raja dunia Islam. Satu Dzulqarnain, yang kedua Daud. Yang kafir juga ada dua. Jadi Nabi Sulaiman hidupnya menjadi raja besar. Kaya, paling kaya. Belum ada manusia melampaui kekayaannya dengan Nabi Sulaiman. Ya. Maka Nabi Sulaiman itu bukan hanya nabi plus raja. Ya, dalam doanya minta supaya diberi mulkan la yang bagi ahadin min ba'di. Berilah aku kerajaan yang tidak siuk dia untuk orang setelah aku. Maka Nabi Muhammad hormat dengan doa ini. Tidak mau, ya, biar sahabat merengek-rengek supaya minta gunung Uhud jadi emas, macam-macam. Nabi hormati ini saudara kita Sulaiman, kan gitu. Nah, di zaman Nabi Sulaiman ini ada seseorang yang ingin kaya seperti Nabi Sulaiman, ya. Dan sudah dinasehati oleh Nabi Sulaiman, kagak paham nasihatnya. Ya, kagak paham, maka tidak berhasil. Maka saya harapkan kalau jamaah dinasihati oleh Habib ini supaya dipaham. Kalau nggak paham, tanya ke rumah. Ya, kalau sekali belum paham, tanya kedua kali. Ya, insya Allah akan seperti beliau. Ya, seperti beliau. Bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Insya Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini kaya karena istrinya aja 700. Nah, saya baca dalam tafsir Asyatus Sawiyah 700 itu dari perempuan yang merdeka, belum yang budak-budaknya. Jadi 1000 persis. Kalau ditanya anaknya berapa, Nabi Sulaiman kagak punya anak, keluarganya udah 1000. Nah, untuk apa anak 100? Istrinya aja sudah ratusan dan memang gak punya anak. Dan dalam satu cerita punya anak dengan Ratu Bilqis buah, dan kita memimpin kerajaan di Yaman. Itu satu cerita dalam tafsir itu kita baca. Jadi Nabi Sulaiman ini kaya, maka orang ketika pengen kaya niru Nabi Sulaiman. Dan begitu. Ketika kita ini pengen mulia, maka akhlaknya niru Nabi kita. Akan begitu kira-kira, betul nggak? Iya begitu. Nabi kita digelari Habib oleh Allah, diangkat derajatnya paling tinggi karena akhlak yang sangat mulia. Di zaman Nabi Sulaiman ini ada tolol, si tolol. Bahasa Arabnya tolol itu safeh. Maka Nawawi dalam menafsirkan, saya kulus sufaha, akan berkata kepadamu Muhammad, sufaha, orang-orang yang tolol. Nah, Nawawi menafsirkan juhalul khorqo, orang bodoh akalnya nggak waras. Nah, itu namanya toh. Contohnya begini, kalau kita tanya, contohnya orang tolol itu kayak apa sih? Nah, misalnya kita panggil namanya si A, sini kamu. Ya, Fernur, gitu kan? Kamu tahu rokok enggak? Tahu. Berapa harganya satu cepet? 30.000. Nih, uang 30.000. Beli itu, beliin saya. Dapat cabai. Katanya paham rokok, tiba-tiba dapat cabai. Jadi omongannya itu kagak paham dia. Nah, itulah namanya safeh. Dalam konteks fikih, orang begini ini istrinya nggak boleh sama dengan kita. Kalau kita boleh 4, dia 2 aja. Nanti kagak 2 aja kagak bisa ngurus. Nah, itu orang safeh. Tuh pakarnya fikih tanya, bener nggak orang safeh itu? Kagak boleh istrinya seperti kita, kagak boleh. Kita kan kagak safeh. Nah, kalau saya disuruh guru ini beli rokok, saya berikan dapat. Tuh, nah, dapat rokok. Jadi tolol itu begitu. Dia ngomong dia tidak paham. Apa yang dikatakan itu tidak paham dan dijalankan. Nah, itulah namanya sito.
Jadi waktu Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Yahudi itu merecoki ketika Nabi memindahkan kiblat itu, pindah lagi ke ke Ka'bah. Allah mengatakan, saya kulus sufaha minan nasi ma wallahum kiblat yang tadi. Mereka bilang, Muhammad ini kenapa pindah-pindah Ka'bahnya? Baitul Maqdis itu orang-orang sampai nggak usah didengerin. Nah, jangan dijadikan guru, dan itu orang-orang Yahudi ya. Maka kembali kepada si tolol ini, dia seorang-orang menjadi orang idealis, pengen kaya, niru guru besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau samping Nabi tapi menjadi raja ya. Maka dengan kekayaannya, kehebatan harta ini, Nabi Sulaiman mempunyai, kalau agamanya bagus itu namanya fadilah ya. Nah, kecerdasannya itu namanya maziyah ya. Kalau ditanya, hebat Nabi Sulaiman, bisa memimpin pasukan-pasukan jin, pasukan manusia rapi, menang kalau perang, itu maziyah. Mengumpulkan kekayaan sampai begitu hebatnya, itu namanya maziyah. Tapi ketika Nabi Sulaiman menyampaikan agama, itu namanya fadilah. Maka orang-orang yang agamanya baik-baik ya, sangat sempurna, ini disebut ashabul fudola. Nah, kita imannya diangkat oleh Allah, amin gitu. Imannya diangkat oleh Allah, berarti kita mengerti bahwa iman itu fadlullah, bukan maziyatullah. Nah, bagaimana tugas kita? Bersyukur ya, ada min fadli rabbi. Nah, gitu. Kembali kepada si tolol ini ya. Nanti waktunya nggak cukup, ini potong. Jadi Nabi Sulaiman, si tolol itu melakukan perjalanan menemui Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan ini, pertama dia harus masuk hutan keluar kampung, masuk hutan keluar kampung. Begitu dia masuk hutan, ketemu harimau yang meraung-raung ya, meraung-raung. Ditanya si tolol ini, kata harimau, manusia, ya, dari mana kamu? Dari jauh ya. Kamu bisa ngomong. Di zaman Nabi Sulaiman, binatang-binatang itu bisa ngomong dan bisa dipahami ya. Kerajaan Nabi Sulaiman kan atapnya itu burung-burung ya. Jadi ketika ditanya, dari mana lo? Dari jauh. Nyapanya kan dari mana, orang asing, dari jauh. Mau kemana lo? Oh, mau ke Nabi Sulaiman. Ada apa? Saya pengen bertanya, di mana kekayaanku? Aku pengen kaya raya seperti Nabi Sulaiman, kata si tolol itu ya. Kayak bener-bener aja kata-katanya, padahal tidak paham dia ya, tidak paham. Apa kata harimau yang sedang meraung-raung? Wah, kalau begitu aku titip pertanyaan. Aku ini sudah hampir 1 bulan belum makan. Kan ya, di mana makanan saya? Di mana rezeki saya? Oh iya, baik-baik Tuan Harimau. Nggak diapa-apain, jalan. Selamat. Masuk hutan keluar kampung, masuk kampung keluar hutan, masuk kampung, masuk hutan keluar kampung. Ketemu raja. Ketemu raja, dia ditangkap. Nah, dibawa masuk ke dalam kerajaan, diinterogasi dia. Tanya, orang asing dari mana lo? Dari jauh Tuan Raja. Mau kemana? Mau ke Nabi Sulaiman. Untuk apa? Saya pengen kaya seperti dia. Mau saya tanya, di mana kekayaanku? Serius dia. Tapi kagak paham rupanya. Karena tololnya tadi itu yang bikin kagak paham. Gelarnya tadi itu, maka bahaya gelar itu ya. Gelar itu bahaya. Akhirnya kata raja, iya, kalau begitu saya titip pertanyaan. Saya ini raja, tapi ketika perang tidak pernah menang saya. Di mana perang saya tidak menang saya. Tolong tanyain Nabi Sulaiman. Oh iya, ya raja. Ini keluarin. Jalan lagi, masuk hutan, keluar kampung, masuk hutan, ketemu ular. Ular gede, wah setinggi kelapa itu. Di perutnya ini gede-gede. Jadi disapa ini si tolong,
Orang manusia apa jin lo? Manusia. Saya manusia katanya. Dari mana lo? Dari jauh. Mau kemana? Ke Nabi Sulaiman. Ngapain? Mau bertanya. Saya pengen kaya seperti beliau. Di mana kekayaanku? Kata ular, oh iya, saya titip pertanyaan. Ini perut saya putih banget. Ya, nanti kalau ketemu beliau tanyakan ini apa? Oh iya. Terus jalan. Masuk kampung, keluar hutan, sampailah 1 bulan di rumah Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Nabiullah. Diketuk pintunya, dibukain. Ini Nabi Sulaiman paham nih, orang dari jauh ini. Ya, orang dari jauh suruh istirahat 1 hari. Besok mau ditanya. Kita kalau punya tamu dari jauh begitu, jangan ditanya. Kasih hotel dulu semalam atau kasih kamar, ya. Supaya seperti Nabi Sulaiman. Setelah seharian selesai, hilang lelahnya, ditanya, ya, dari mana bapak ini, ya, Nabi Sulaiman. Dari mana? Dari Jawa. Nabi Sulaiman. Perlu apa? Ya, perlu bertanya. Saya ingin kaya seperti Tuan Raja, seperti Nabi Sulaiman ini. Saya bertanya, di mana kekayaanku? Nah, dikira Nabi Sulaiman itu tahu tek-tek, padahal memang tahu, tapi atas ilham Allah. Ya. Jadi ketika itu kemudian dijawab oleh Nabi Sulaiman, kekayaanmu ada di depan kamu, ya. Kekayaanmu ada di depan kamu. Sudah. Ini jawaban yang sangat amat bagus, ya. Tapi ketika Nabi Sulaiman tanya pada si Taulal, udah paham? Udah. Apa? Kekayaanmu ada di depan kamu. Padahal tidak paham dia. Tidak paham dia. Padahal itu benar, ya. Kalau kita jadi orang Indonesia, kekayaannya ada di Indonesia. Kerja yang bagus di tanah ini, ya, kan gitu, betul nggak? Coba tanya Habib Iqbal itu, nyari kekayaan di India nggak? Indonesia. Ya. Nyari kekayaan di Eropa nggak? Kita orang, kata Nabi Sulaiman, kekayaanmu ada di depan. Nah, kalau kagak mau ambil bangsa ini, kekayaan kita di Indonesia diambil orang lain, betul nggak? Sekarang aja Cina mau ngambil. Kalau kita jualan apel yang 1 tongkok itu 2 ton di depan kita, kekayaan kita, rezeki kita ada di apel itu, jangan ditinggal-tinggal, diambil orang, habis. Bangkrut nggak? Kalau kita punya istri baru yang cantik, gadis, jangan ditinggal-tinggal, malah tungguin ada di depannya. Kalau ditinggal-tinggal nggak punya anak, itu jadinya si tolol jadinya. Ya. Maka ditanya oleh Nabi Sulaiman, bagaimana paham? Paham apa? Kekayaanku ada di depan. Ya. Akhirnya si tolol mau pamit. Kata tolol, ya Nabi tadi ada titipan pertanyaan 3. Ya, 3. Oh iya. Apa? Pertama katanya ada ular tadi gede, pokoknya gendut. Nah, kasih tolong dia bertanya. Ya, jadi dia bertanya apa? Kata tolong kata Nabi Sulaiman, dia tanya apa itu di dalam perutnya. Oh, kalau nanti kamu ketemu pulang, kau bilang bahwa itu adalah berlian, emas, berlian apa? Berlian, mutiara, suruh muntahkan. Wah, Nabi Sulaiman pulang, ketemu dengan ular, ditanya, orang asing, udah ketemu Nabi Sulaiman, udah ditanya, udah ular, itu berlian, kau muntahkan. Dimuntahkan, setengah tinta, ya. Kata ular, kau ambil, buat kami, ya. Kata si tolol apa? Enggak, kagak mau. Ada di depan aku. Orang ini namanya bego. Akhirnya dia harus jalan.
Jangan ketemu raja tadi, ditangkap, doa masuk, diinterogasi, ditanya lagi. Sudah ditanya oleh saudara ini tadi kepada Nabi Sulaiman. Udah. Apa katanya? Kamu bukan raja, kamu perempuan. Perempuan, pakaian lelaki, aku jadi raja. Pantas perang gak pernah menang. Karena dia ketahuan oleh si tolol, dibuka, diganti pakaian perempuan. Dia bilang, kamu jadi raja, saya jadi permaisurinya saja. Mau dijadikan. Kata si tolol, kagak mau aku, kagak mau. Kenapa? Ya, rezekiku ada di depan di depan. Akhirnya terakhir harus berjalan masuk kampung, luar hutan, masuk hutan, keluar hutan lagi ketemu harimau tadi udah meraung-raung. Itu pulang. Akhirnya harimau bertanya, manusia, sudah ditanya tadi titipan saya kepada Nabi Sulaiman. Sudah. Jadi di mana rezekiku? Ada di depan kamu. Selesai. Itulah orang-orang yang tidak paham kepada Al-Quran, tidak ngerti, jadi tolol, ya, bahwa tidak ada orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim illa man safiya nafsah, kecuali orang yang tolol.